Nah, ketika dulu yang tentunya kita belum solid, baik tentaranya maupun polisian, bahkan mungkin belum ada waktu itu siapa yang melawan penjajah itu, terutama penjajah Portugis. Itu adalah para ulama, para kiai, para masyayikh yang selanjutnya beliau-beliau ini adalah mendirikan pesantren-pesantren, terutama di tanah Jawa dan beberapa di luar Jawa. Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, mengeluarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional. Dan Hari Santri Nasional itu sejarahnya sangat panjang sekali, dan ini nanti ada kaitannya dengan apa yang diperjuangkan dan digelurakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu tentang santri itu bagaimana untuk Indonesia. Dan pada kali ini saya bersama seseorang yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ketua PCNU Kabupaten Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Ini beliau yaitu Ketua PCNU. Monggo panjenengan perkenalan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada momen Hari Santri ini. Saya Mahmud, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Telah berbahagia bisa bertemu dengan para pemirsa sekalian, termasuk Mas Mawan. Alhamdulillah sekali. Dan pada bulan ini, yaitu bulan Oktober, yaitu yang mana bulan Oktober identik dengan santri dari tahun 2015 lalu, Pak ya. Yeah. Jadi ini harinya para santri. Dan ini bagaimana sih Hari Santri di Pacitan dari awal tahun 2015 lalu sampai hari ini di masa pandemi, masih pandemi. Yeah. Alhamdulillah sejak ada keputusan Presiden tentang Hari Santri Nasional di Indonesia ini pada tahun 2015, kita pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan selalu mengenang Hari Santri tersebut, tentunya dengan rasa bersyukur, di mana pemerintah secara resmi telah betul-betul menghargai perjuangan para santri, termasuk para ulama, para kiai yang menjadi panutan para santri demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2021 ini secara istiqomah, walaupun selama 2 tahun ini kita kena pandemi COVID-19, kita tetap mengenang sekaligus merayakan Hari Santri ini, walaupun dengan cara yang sederhana, khidmat yang tentunya kita memaksimalkan penggunaan sarana digitalisasi ini. Jadi walaupun pandemi ini di Pacitan tetap mengadakan Hari Santri dan merayakannya, Pak? Ya Mas, karena bagaimanapun juga kita harus bersyukur di mana sejarah panjang Hari Santri yang telah ditorehkan oleh para ulama, wabil khusus Hadratus Syekh Romo Kiai Hasyim Asy'ari yang kebetulan juga salah satu muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga jangan sampai kita para santri khususnya di lingkup pesantren maupun di lingkup Nahdlatul Ulama itu melupakan begitu saja. Siapa lagi kalau bukan kita yang menggelorakan semangat santri ini di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi santri itu ada hubungannya erat, dan ada santri itu dulu itu juga memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia juga. Ya, jadi gini Mas Mawan, sejarah panjang perjuangan Indonesia ketika sebelum kemerdekaan, negara Indonesia ini menjadi tujuan para penjajah terutama dari negara-negara Eropa. Karena apa? Karena di Indonesia ini sangat terkenal dengan sumber daya alamnya, terutama waktu itu yang terkenal adalah rempah-rempah. Sehingga Portugis waktu itu menjajah kita lama sekali, bahkan diteruskan oleh Belanda
menjajah kita sesuai dengan sejarah itu 350 tahun kurang lebihnya, diteruskan lagi oleh Jepang, bahkan Inggris dengan menunggangi Nika juga ingin menjajah Indonesia. Semuanya demi apa? Adalah demi merebut sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Nah, ketika dulu yang tentunya kita belum solid, baik tentaranya maupun polisian, bahkan mungkin belum ada waktu itu siapa yang melawan penjajah itu, terutama penjajah Portugis. Itu adalah para ulama, para kiai, para masyayikh yang selanjutnya beliau-beliau ini adalah mendirikan pesantren-pesantren, terutama di tanah Jawa dan beberapa di luar Jawa. Sehingga waktu itu dengan kekuatan batiniyahnya para kiai, para masyayikh, para ulama, para kiai ini terus mengeluarkan perjuangan. Seperti para kiai-kiai sambil mengelola pesantrennya, beliau juga secara bergerilya aslinya itu juga melawan para penjajah. Ini jangan dilupakan. Sehingga muncul para pejuang-pejuang sebelum kemerdekaan itu adalah sebenarnya para kiai-kiai, para ulama. Contohnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau adalah seorang santri. Pangeran Diponegoro yang sangat terkenal itu sebenarnya adalah namanya kan Abdul Hamid. Dari lihat namanya saja beliau adalah seorang orang yang religius, dan terbukti bahwa Pangeran Diponegoro atau Abdul Hamid ini Islamnya juga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Terbukti di museumnya di Magelang sana itu tinggalannya satu adalah Al-Quran, yang kedua adalah tasbih. Nah, tasbih ini kalau yang sering menggunakan kalau di kita orang Islam adalah orang-orang yang ikut di Thariqah. Saya yakin Pangeran Diponegoro adalah penganut Thariqah. Yang ketiga adalah kitab fikih yang menjadi rujukan para ulama yang namanya Fathul Qorib. Artinya bahwa banyak sekali ulama-ulama kita yang betul-betul berjuang pas jauh sebelum kemerdekaan itu sendiri. Puncaknya bahwa Hadratun Syekh meneruskan para pendahulunya, para kiai dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Jadi pasca kemerdekaan di bulan Oktober tahun 1945, kurang lebih 3 bulan setelah kemerdekaan, ternyata penjajah ini mau kembali lagi ke Indonesia dengan menumpang Nika. Nah, ini penjajahnya adalah Eropa, terutama ada dari United Kingdom atau Inggris dengan Jenderal Malabinya itu. Sehingga Hadratun Syekh untuk menggelorakan semangat mempertahankan kemerdekaan ini mengeluarkan resolusi jihad yang terkenal. Salah satunya adalah mewajibkan seluruh umat Islam yang ada 80 km sekitaran, terutama waktu itu di Surabaya, wajib ikut berperang. Tapi ternyata ini disambut gegap gempita oleh para santri, para ulama, tidak hanya di radius 80 km, tapi hampir di seluruh Jawa. Terbukti ada dari Buntet Kiai Abbas. Buntet itu daerah Cirebon, Jawa Barat, artinya jauh sekali. Dan itu lebih 80 km ya? Dan itu lebih dari 80 km. Artinya semangat para kiai ulama dalam rangka sebelum kemerdekaan, pas kemerdekaan, sampai perjuangan pasca kemerdekaan itu nggak boleh kita tinggalkan. Lah, resolusi jihad itu dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober. Sehingga ketika resolusi jihad dikeluarkan oleh Hadratun Syekh, terus kurang lebih Mas Wawan 18 hari berikutnya, tepatnya di tanggal 10 November, inilah para ulama, para kiai betul-betul menggelorakan semangat mengusir penjajah sehingga bisa menggugurkan Jenderal Malabi, Panglima Perang dari Inggris. 10 November ini adalah perjuangannya para santri, para ulama
yang digelurakan pemuda yang namanya Bung Tomo dengan pakai Allahu Akbar lewat radio itu, jangan lupa inspirasi Hari Pahlawan atau kejadian perang 10 November itu karena inspirasi resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari di tanggal 22 Oktober itu. Dan itu banyak yang belum mengetahui ya ternyata dari masyarakat Indonesia. Iya, karena memang setelah masa kemerdekaan terus selanjutnya itu banyak sekali sejarah-sejarah perjuangan para kiai, para ulama itu yang tidak ditulis atau bukan dalam tanda petik tidak dimunculkan peran dari para ulama, para kiai ini. Dan alhamdulillah sejak reformasi kemarin itu kita sudah secara bebas dengan kajian-kajian ilmiah sejarah perjuangan para ulama, para kiai dan santri ini, kita banyak sekali pakar-pakar sudah menulis kembali biar tidak hilang sejarah real atau sejarah nyata bagaimana peran para ulama, para kiai dan para santri ini. Itu jadi perjuangannya para ulama dan santri itu ternyata juga luar biasa untuk bangsa Indonesia ini ya. Iya. Bahkan perjuangan para ulama kiai ini, Mas Mawan, ini tidak hanya berjuang tenaga saja, tetapi termasuk harta. Kiai Haji Wahab Hasbullah itu orang yang sangat kaya. Kaya dermawan. Sangat kaya, tapi beliau dermawan. Sekaligus kekayaan itu untuk biaya perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan ini. Qala wakila Wahab Hasbullah itu katanya sawahnya saya itu membentang mulai dari Surabaya sampai ke Mojokerto. Itu luar biasa. Artinya apa? Untuk perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan itu. Dan akhirnya terbukti santri dan para kiai itu cintanya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat luar biasa dengan tenaga, pikiran serta hartanya untuk mempertahankan dan memperjuangkan NKRI. Memang secara psikis, psikologis, Mas Mawan, kenapa santri ulama kiai itu sangat mencintai negara ini? Karena memang ikut berjuang merebut kemerdekaan, ikut sebagai panitia kemerdekaan Republik Indonesia. Otomatis kalau kita membayangkan ikut mendirikan sebuah bangunan, katakanlah masjid atau katakanlah rumah, pasti kita punya secara psikis rasa memiliki sense of belonging itu lebih besar daripada kita tidak peran sama sekali. Sehingga dalam rangka ini sejak awal Hadratul Syekh mengelurakan hubbul waton minal iman. Ini rasa nasionalis atau cinta terhadap negara ini atau nasionalis termasuk iman. Ini yang membuat warga Nahdlatul Ulama, para kiai, para ulama termasuk para santri itu luar biasa rasa cintanya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan pada hari ini juga sudah patut sekali kalau untuk dirayakan dan memang harus dinasionalkan tentang Hari Santri ini. Iya, Hari Santri ini bukan hanya Hari Santri ini bukan hanya miliknya santri saja, tapi semua untuk warga negara. Dan selayaknya dalam rangka kita menghormati perjuangan para santri ini, termasuk para kiai, para ulama ini, seyogyanya rasa syukur warga negara ini kita buktikan dengan ikut merayakan Hari Santri Nasional ini. Oke, terima kasih Pak Mahmud untuk closing statementnya. Untuk Hari Santri di tahun 2021 ini yang masih pandemi dan bagaimana untuk menyikapinya dan apa yang akan dilakukan oleh santri-santri dan masyarakat seluruh Indonesia dan khususnya di Kabupaten Pacitan. Ya, seperti kita ketahui bahwa Hari Santri tahun 2021 ini temanya adalah santri siap siaga jiwa dan raga. Artinya secara jiwa dan raga kita pertaruhkan dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan jangan lupa
kita harus siap secara jiwa dan raga membumikan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kedamaian, Islam yang penuh kelembutan, Islam yang penuh ketentraman. Saya kira seperti itu, Mas. Terima kasih. Itu sahabat-sahabat Ngopi Seruputan dan para masyarakat Kabupaten Pacitan dan umumnya seluruh Indonesia, para santri, para masyarakat, pemuda dan lain sebagainya. Inilah Hari Santri, mari kita rayakan bersama-sama karena sudah layaknya dan patut kita apresiasi karena perjuangan-perjuangan para santri dan para muasis, para kiai itu luar biasa sekali dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan itu kita harus mengetahui sejarah-sejarah seperti itu. Apalagi bagi kaum milenial ini harus mengetahui sejarah-sejarahnya agar tidak ditinggalkan sejarah-sejarah itu yang mana belum ditulis di dalam buku. Dan ini maka dari itu di Hari Santri ini kita gelurakan, kita semarakkan agar para santri, para masyarakat mengetahui semuanya bagaimana perjuangan-perjuangan oleh orang-orang terdahulu dan para kiai, para santri terdahulu. Matur sembah nuwun, terima kasih Bapak Mahmud. Mudah-mudahan bintang-bintang kita kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur sembah nuwun sangat. Sami-sami, Mas. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.